Selamat datang di channel Izal Samsudin. Salam kritis. Kali ini pembahasan saya ialah Islam menyembah batu. Ya, kalian tahu kan yang ada di Mekah atau biasa dinamakan tanah suci. Dan sebagian umat Islam terlalu berlebihan terhadap hal-hal ini, ya, sampai mereka menganggap bahwa batu itu adalah satuan dari Tuhan. Ada yang mempersepsi Ka'bah secara berlebihan, seakan-akan ia adalah benda keramat yang harus didewakan. Bahkan tak jarang kemudian mereka memperlakukan Ka'bah seakan dia adalah bagian dari unsur ketuhanan. Apalagi kita mengenal Ka'bah sebagai Baitullah atau rumah Allah. Sehingga ada yang kemudian mengira Allah tinggal di dalamnya. Mereka akan berpikir bahwa mungkin Allah ada di dalam. Ya, jadi kita memohon, kita meminta di luar karena Allah di dalam. Ini pemikiran sesat yang keliru. Ya, pemikiran keliru yang keliru. Lantas terjadilah salah kaprah memuliakan sebagaimana memuliakan Allah, mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Allah, dan mensucikannya sebagaimana mensucikan Allah. Saya kira kita harus melakukan klarifikasi. Memang benar Baitullah adalah rumah yang diperintahkan Allah untuk mensucikannya, tetapi itu bukan dikarenakan Allah tinggal di dalamnya, melainkan ini adalah rumah tempat umat Islam melakukan ibadah, persis diceritakan Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 26 sampai 27. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku dan sucikanlah rumahku. Ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Inti dari tafsiran ini ialah jangan mempersekutukan Allah, ya. Dibahas dalam tafsiran Al-Muyassar, Al-Mukhtasar, dan juga Ibnu Katsir. Kesimpulan mereka semuanya ialah jangan mempersekutukan Allah dengan yang lain, ya. Contohnya kalian kalau sholat atau beribadah saja, jangan meminta selain Allah, jangan mempersekutukan, meminta kepada pohon besar, meminta kepada batu besar, meminta kepada tempat keramat, tempat yang dianggap angker, lalu kalian bermohon di situ. Ini dilarang, ya. Perintah Allah menyuruh agar sholat menghadap ke kiblat ada di dalam Al-Quran, yaitu pada Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kiblat pertama umat Islam itu di Masjid Al-Aqsa, yaitu di Baitul Maqdis, tempatnya di Palestina. Kiblat ini digunakan selama 16 bulan setelah Nabi Muhammad hijrah. Setelah itu, kiblat dipindahkan ke Ka'bah di Masjid Haram, Makkah, Arab Saudi. Peristiwa perpindahan kiblat ini terjadi di Masjid Kiblatain Kuba atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, umat Islam tidak menyembah Ka'bah atau tidak menyembah batu, tidak menyembah kotak hitam, ya. Umat Islam menyembah Allah, bukan Ka'bah, bukan batu. Dan tempat itu dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Banyak orang salah mengerti dan berlebihan terhadap Ka'bah, sampai-sampai menganggap Ka'bah ini barang keramat dan meminta ke Ka'bah, bukan hati dan pikirannya ke Allah, tapi ke Ka'bah. Ka'bah memiliki beberapa fungsi bagi umat Islam, di antaranya kiblat sholat, yaitu arah yang dihadapkan umat Islam saat sholat, pusat
peta dunia, karena umat Islam adalah umat pertama yang menggambar peta dunia dengan Ka'bah di pusatnya. Simbol persatuan karena umat Islam dari seluruh dunia menghadap ke Ka'bah saat sholat. Simbol keimanan dan peribadahan karena umat Islam melakukan tawaf atau berkeliling Ka'bah saat pergi ke Masjidil Haram di Mekah. Simbol bahwa Tuhan tidak bisa divisualisasikan karena Ka'bah berbentuk persegi dan terbuat dari batu yang disusun menjadi bangunan sederhana. Umat Islam juga mencium dan menyentuh Hajar Aswad, sebuah batu hitam yang terletak di sudut tenggara Ka'bah, sebagai bentuk ibadah dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan juga orang-orang yang mencium Hajar Aswad itu tidak wajib, ya. Itu hukumnya sunnah. Anda mau menciumnya atau tidak masalah, ya, terserah Anda. Jadi tidak perlu berdesak-desakan. Kalau sulit, lebih baik mundur, ya. Tapi bagi orang lain ini kan sunnah, dan sunnah itu mendapatkan pahala. Jadi intinya terserah. Kalian mau memegang atau mencium, terserah. Saya katakan sekali lagi, bukan Islam menyembah Ka'bah. Dan kalau mau meminta sesuatu hanya kepada Allah, bukan ke Ka'bah atau yang lain-lain. Karena banyak mindset orang, pola pikir orang yang berpikir bahwa saya umroh, saya naik haji, lalu ke Mekah, minta ke Ka'bah, ya, ke sana lalu minta, pegang Ka'bah, berdoa, ya, itu semua tergantung dari hati dan pikiran kalian. Apakah kalian meminta kepada Allah atau pola pikir kalian itu sesat, pemikiran sesat, lalu berdoa ke Ka'bah, bukan kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang tidak paham atau ada saran, ada kritik, tulis di kolom komentar. Kita diskusikan bersama-sama, ya. Jangan saling menghina satu sama lain, tapi pakai ini, ya. Sampai jumpa dengan saya Izal Samsudin. Salam kritis.